Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya masih berada di Posko PPDB Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara, yaitu di SMP Negeri 30. Dan ini adalah hari terakhir kami bertugas setelah sebulan lebih bertugas melayani PPDB untuk anak-anak atau calon peserta didik baru di wilayah Sudin ya, Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara. Nah, di hari ini kita mau wawancara para petugas. Punya nggak sih cerita-cerita unik selama bertugas di Posko PPDB? Pasti ada kan? Ayo ikuti terus dalam video ini, pasti ini sangat menarik. Ya, jangan lupa jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Pak Salam ini kan bersama saya sama-sama jadi panitia ya. Petugas di Posko PPDB Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara. Udah sebulanan nih. Nah, apa sih kesan yang paling dalam atau pengalaman yang paling menarik yang bisa Pak Salam ceritakan? Oke, ini kan kalau untuk PPDB, hal yang pertama saya sebagai kepanitiaan untuk penerimaan siswa baru di SMPN 30. Kesannya banyak, terutama ketika kita melayani beberapa anak yang masuk sekolah, itu bervariasi, berbagai macam masalah. Masalahnya itu mungkin ada yang enggak diterima, kemudian besok balik lagi, kemudian ada yang bolak-balik berkali-kali. Karena mungkin tidak mengertian atau tidak memahaminya PPDB ini, sehingga dengan adanya Posko PPDB ini mereka dapat membantu untuk mencarikan jalan keluarnya. Oke. Nah, itu seperti dan itu. Pak unik loh Pak Salam ini sampai apal orang yang Bapak udah 3 kali datang ya, kamu udah 4 kali datang. Bagaimana tuh Pak cara menghafal orang? Karena kan banyak betul nih yang datang ke sini. Satu, ketika kita lihat dari wajahnya. Ketika wajahnya begini, pasti saya kenal ini besok kemana lagi enggak. Kalau besok wajahnya begini lagi, ya ini lagi udah pasti.
gitu. Jadi sekarang wajahnya itu yang begini itu pasti. Nah, jadi seperti apal, itu. Ya? Iya. Dan ternyata betulan orang berkali-kali datang. Berkali-kali datang kemari, ya. iya. Oke, ya itu pengalaman Pak Salam, karena memang Pak Salam ini ikut membantu bagi yang datang harus scan barcode gitu ya. Saat scan barcode kan harus pakai Google, kemudian difoto, di scan, dan baru kemudian nanti ngambil nomor akan muncul nomor urut yang akan dilayani oleh para petugas ya. Dan pernah kita dalam satu hari jumlahnya banyak banget, kursi yang tersedia nggak cukup, sampai duduk ya. di karpet masih ada yang di luar, dan memang mau tidak mau ya seluruh petugas harus bekerja sama. Iya. Pengalamannya begitu, mudah-mudahan kita ketemu di tahun 2024 ya. Amin, bisa dilanjutin. Bisa ya, bisa dilanjutin. Oke. Ya. Bapak ini kan kita udah mau berakhir besok nih. Iya. Bapak terus nih yang nyiapin makan, nyiapin snack. Nah, kesannya gimana tuh ngelayanin kita-kita? Ya, kesannya sih seneng ya. Kita bisa istilahnya apa ya namanya ya, ikut membantu gitu. Ya, paling kalau nggak bisa ngilmu kita bisa dengan tenaga. Itu kita ikut bersyukur lah, lancar kegiatannya. Ya, Alhamdulillah ya. Dan terima kasih banyak juga loh Bapak ya, udah bantuin ngelayanin kita. Terus permintaan kita suka macem-macem, dan ternyata tetap sabar loh Bapak ngelayanin ya. Terus itu saya juga mohon maaf Ibu ya, mungkin banyak salah, banyak kekurangan di penyajian atau semuanya lah. Enggak ada. Dan ini memang Bapak nih petugas di SMP 30 ya. Petugas SMP 30. Dan memang selalu bantuin ini setiap tahun ya. Iya. Alhamdulillah. Dan selalu tahun. Bapak yang bertugas ya? Ya, karena kita, Mas kamu siap ya dibantu di posko, siap Ibu, kata saya. Di atas di bawah. Ya. Makasih ya Pak sekali lagi ya. Mohon maaf ya Bu. Oke. Selama ini saya mungkin ada banyak salah. Enggak ada sama sekali. Ya, makasih juga ya Pak sudah dibantu. Mari Bu. Oke ya, saya bertugas mungkin kurang lebih lah ya sebulan di posko PPDB Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara yang bertempat di Aula SMP Negeri 30 Jakarta. Di sini memang saya tidak bertugas sebagai operator, tapi saya lebih bertugas sebagai, mungkin di panitia itu istilahnya humas lah ya. Nah, humas itu adalah ketika orang mungkin membutuhkan keterangan atau sedang berkeluh kesah, atau ya bahkan nggak sedikit yang marah-marah gitu ya, sehingga dan menangis sehingga kita memang harus mendengarkan, harus melayani, kalau bisa memberikan solusi ya, itu yang memang dilakukan gitu. Dan kalau sedang tidak ada orang-orang yang seperti itu, biasanya saya akan membantu untuk mengatur yang datang agar antrian itu menjadi teratur, karena kita punya sistem pendaftaran tamunya itu dengan cara melalui aplikasi. Jadi ada barcode yang di-scan, baru nanti diisi dan akan muncul nomor antriannya dan nanti akan dipanggil. Awalnya sih enggak begitu ya, tapi tetap mengisi Google Form yang kemudian diubah lagi dengan pola yang tentu jauh lebih tertata dan lebih baik gitu ya. Itu yang kita lakukan, dan mulai dari prapendaftaran, kemudian sampai pengajuan akun, kemudian memilih sekolah, kemudian lapor diri, yaitu semua proses dan beragam cerita yang muncul. Nah, barangkali yang hal menarik ya yang selama itu adalah ketika misalnya ada 2 orang gitu ya yang tidak bisa melakukan lapor diri PTO gitu, bapaknya udah marah-marah gitu ya, dan petugas juga sedang bingung nih, ini gimana cara lapor diri kok, karena mereka tidak mengajukan akungan untuk PTO ini gitu, sampai kemudian ditemukan. Dan itu proses bagaimana para petugas itu ya berusaha, berjuang betul untuk membantu mereka yang datang, dan berhasil akhirnya. Dan bagaimana yang udah marah-marah ini ya sempat kita suruh ngopi aja gitu ya, kebetulan di posko kami punya snack, punya kopi yang kemudian ya kita suruh ngopi dulu deh biar reda amarahnya. Dan ada juga misalnya seorang ibu yang tiba-tiba datang menangis, anaknya berkebutuhan khusus, tahun lalu udah ngerasa nggak diterima di SLB, kemudian sekarang takut nggak diterima lagi gitu. Nah, itu yang kemudian juga ya kita terpaksa harus datang ya, karena SLB itu kan tidak menggunakan sistem daring murni gitu, tapi adalah semi daring, sehingga perlu tahu juga betul nggak tahun lalu kenapa, tahun ini kenapa gitu, mungkin nggak dia peluang diterima.
Nah tahun lalu itu ternyata ada kekeliruan, walaupun usianya sudah 12 ke atas untuk masuk SD, LB ya, ternyata dia salah memilih kondisi tunagrahita tapi memilih kelas B yaitu tuna rungu, sehingga yang tahun ini menggunakan akhirnya betul-betul ke kelas C tunagrahita, usianya sudah 13 tahun 5 bulan dan alhamdulillah kemudian diterima. Dan saya sempat datang ke lokasinya di SLB Negeri 4 Jakarta, yang kemudian ternyata semua proses dilakukan dengan benar. Asesmen bahkan juga dilakukan ya oleh pihak sekolah, dan anak itu juga diterima ya memang proses yang sudah terbuka, transparan dan diterima itu ya karena memang dia sudah memenuhi syarat kriteria untuk diterima. Ya itu mungkin pengalaman saya sih selama di posko gitu ya PPDB. Nah kalau ngelihat dari teman-teman gitu yang melakukan bantuan ya, operator-operator yang membantu, saya lihat mereka semua juga berjuang keras, bahkan kalau lagi begitu banyak pengaduan datang gitu ya, itu sampai tidak sempat makan siang gitu. Makan siang juga terpaksa bergantian, dan itu dengan jam yang sudah lewat makan siang. Ya jadi mereka bagaimana berupaya berjuang untuk terus melayani yang sebaik-baiknya kepada para pengunjung posko. Bahkan hingga di titik akhir setelah tahap ketiga, yaitu mungkin ini hari terakhir kami yang sebelumnya, sementara sehari sebelumnya di tanggal 10 ya 11 ini yang betul-betul tahap 3 dan udah terakhir, karena besok tanggal 12 sudah tidak bertugas lagi di posko ini. Itu pun masih banyak ya orang yang datang ya, setidaknya masih membutuhkan bantuan, mencari peluang dan lain-lain. Walaupun mungkin kita tidak bisa membantu tentu harus diterima dan lain-lain, tapi kan secara teknis kita bantu, atau misalnya kita cek ya, bantu cek sekolah-sekolah mana yang misalnya di tahap kedua itu masih ada kursi kosong dan lain-lain. Dan ketika tahap ketiga mana kemudian kursi kosong untuk wilayahnya, karena mungkin karena ketidakmampuan atas IT ya, kadang-kadang orang tua juga tidak mampu mencari dengan tepat, dan ada beberapa juga salah pilih sekolah, dan ini juga hal yang sering terjadi. Jadi awalnya lupa password gitu ya. Berikutnya yang paling sering adalah keliru dalam memilih sekolah. Nah itu juga banyak, dan mungkin memang harus terus menerus nih ya PPDB berikutnya itu memang harusnya disosialisasikan lebih masif lagi ya, sekolah-sekolah ini harus ikut membantu. Ya demikian pengalaman saya di dalam tim bersama panitia dan petugas di PPDB Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak.